Bismillahirrahmanirrahim. Kesempatan ini saya akan bacakan surah Al-A'raf ayat 24, 25 dan 26 sampai terakhir ditutup nanti ayat 27. Ya, kita baca dulu ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ihbitu ba'dukum li ba'dhin 'adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Qala, di sini Allah berfirman setelah orang tua kita Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa melanggar aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu ditugaskan. Jadi penugasan itu dalam rangka untuk meningkatkan kualitas yang awalnya belum berpengalaman, akhirnya mendapatkan pengalaman-pengalaman di lapangan. Salah satu tempat tugas yang dijadikan tujuan di sini adalah bumi. Ihbitu ba'dukum li ba'dhin adu. Jadi turunlah kamu, sebagian dari diri kalian itu akan menjadi ujian pada sebagian yang lain. Jadi sebagian manusia itu menguji kepada sebagian manusia yang lain. Tetapi Allah nyatakan di sini walakum, dan bagi kalian fil ardi, kalian akan mendapatkan fil ardi di bumi itu mustaqarrun. Mustaqarrun itu tempat berlalu lalang, tempat mencari makan, mencari rezeki, berusaha, beraktivitas. Mustaqarrun itu bisa juga bermakna tempat menetap dan pergi, ya, pergi pindah dari satu tempat ke tempat lain, itu mustaqarrun. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un. Wa mata'un ini ada juga kesenangan, tempat bersenang-senang, berhibur. Jadi kalau beberapa dari ustadz kita yang senior kemudian mengatakan dakwah itu adalah refreshing, ya, kalau ada kebosanan maka berdakwah, ya. Itu betulan, karena memang di sini juga Allah nyatakan wa mata'un, ya. Tetapi ini ada batasnya, mustaqarrun dan mata'un itu ilahinin, ada batasnya. Nanti kalau sudah habis batas maka selesai kita di dunia ini, di bumi ini, ya. Dan Allah menyatakan di ayat berikutnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Ya, qala, Allah berfirman, fiha, di bumi itulah, tahyawna, kamu hidup, kamu melakukan aktivitas kehidupan itu di bumi. Wa fiha, dan di bumi juga, tamutuna, ya, kalian meninggal. Jadi kita hidup di bumi, kita juga akan meninggal di bumi ini. Wa minha, dan dari bumi itu juga tukhrajuna, ya, kalian dikeluarkan, artinya dibangkitkan. Itu di ayat ke-25. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, potensi dari bumi itu dan akhir dari bumi itu. Dan ini diisyaratkan juga oleh ustadz kita, pemimpin kita, ketika Bapak pemimpin menyatakan jangan ada niat kembali, katanya, matilah di sana, ya. Nah, itu selaras dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menyatakan qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajuna. Jadi itu di surah Al-A'raf ayat 25. Dan ada bekal-bekal, ada ilmu, ada wawasan yang diberikan kepada Nabi Adam ketika beliau turun ke bumi, dia akan memiliki anak turun. Itu disampaikan oleh Nabi Adam, ya, kemudian disampaikan oleh orang-orang selanjutnya kepada anak keturunan kita selanjutnya. Dikatakan di sini di ayat 26, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Ya bani Adam, wahai anak-anak Adam, anak Nabi Adam, manusia maksudnya. Allah nyatakan qad anzalna, sungguh kami telah menurunkan, ya, 'alaikum, atas kalian, libasan, itu pakaian. Libasan itu pakaian. Pakaian itu sesuatu yang kita kenakan, bisa menjadi indah orang yang memakai itu. Dan ini bisa bermakna luas sekali. Pakaian itu sesuatu yang bisa digunakan untuk melindungi diri kita dari kondisi panas, kondisi dingin, dan seterusnya. Pakaian itu sesuatu yang bisa menutup aurat kita, ya. Aurat yang harusnya ditutup dengan pakaian kita. Nah, Allah sudah berikan itu, ya, anzalna 'alaikum libasan. Jadi ilmu oleh para ulama disebut dengan perhiasan, ya. Ta'allam, belajarlah, carilah ilmu. Fa innal ilma, karena sesungguhnya ilmu itu zainun li ahlihi, itu adalah perhiasan bagi yang memilikinya, ya. Itu juga wawasan, itu juga bisa bermakna pakaian, ya. Akhlak itu pakaian. Jadi luas sekali ini pakaian.
Dan memang libasan ini tugasnya yuwari sawatikum warisha. Tapi ada pakaian yang paling bagus Allah nyatakan di sini walibasut taqwa, dan pakaian takwa dzalika itu pakaian takwa itu khairun, itu yang paling bagus ya, baju takwa, sarung takwa, akhlak takwa, perilaku takwa, ilmu takwa, dan yang lain-lainnya. Jadi, ini termasuk ayat-ayat Allah, bukti-bukti kebesaran Allah yang ditampakkan di bumi ini agar mereka anak-anak Nabi Adam ini yadzakkaruna, ya, mereka berzikir, mengingat bahwa ternyata memang tidak selamanya kita, ternyata kalau ada masalah kita ingat Allah, akhirnya jadi tenang, seperti itu. Di samping Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan kepada anak turun Nabi Adam terkait dengan dirinya, artinya secara internal anak manusia, anak turun Nabi Adam ini harus memiliki kekuatan, yaitu pakaian itu. Ada lagi harus melihat secara eksternal. Inilah yang eksternal. Diberitakan tentang kisah-kisah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dijelaskan di ayat 27. Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitan. Wahai anak Adam, janganlah sampai betul-betul syaitan itu membuat fitnah bagi diri kalian. Jadi artinya mentergelincirkan kalian, menjadikan kalian daripada musibah itu, jangan ya. Dan ini Allah nyatakan melalui kisah-kisah sebelumnya. Jadi memang harus belajar dari sebelumnya, kemungkinan itu ya dari sebelumnya. Kama abawaykum akhraja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah. Sebagaimana apa yang akhraja, syaitan itu mengeluarkan abawaykum, yaitu bapak-bapak kalian, para pendahulu kalian. Kita harus belajar dari para pendahulu ya. Minal jannah, dari kebahagiaan, dari kesenangan, dari kesuksesan ya, dari keselamatan, dari kenyamanan, dari surga. Istilah jannah memang dijelaskan bahwa ternyata penduduk surga itu ya wajah-wajahnya itu berseri, wujuhu yauma idzin na'imah, itu penduduk surga itu ya. Di al-jannah itu istilah ya, yang akan kita nikmati secara nyata nanti di akhirat, tetapi kita juga bisa merasakan itu sejak kita hidup di bumi ini, di dunia ini, di mana setan itu yanzi'u anhuma libasahuma, itu mencabut pakaian dari orang tuamu itu, dicabut, liyuriyahuma sawatihima, supaya apa? Setan itu ingin menampakkan dari anhuma, dari kedua orang tuamu itu, sawatihima, ya, keburukannya. Nah, seperti itu. Ini berat ini, jadi jangan sampai kita berperilaku seperti syaitan ini ya. Innahu yarakum wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sebenarnya memang setan dan huwa, dia setan, wa qabiluhu, dan kabilahnya, itu kelompoknya itu yaro, dia melihat kum kalian, min haitsu dari tempat, min haitsu dari waktu, min haitsu la tarawna, kalian tidak melihat hum mereka. Jadi memang kita tidak bisa melihat mereka, tapi mereka melihat kita ya. Tapi jangan khawatir, Allah nyatakan di sini, inna, sungguhnya kami ja'alna syayatina, kami menjadikan setan-setan itu auliya, itu teman, pemimpin, teman ngopi, teman bicara, dan seterusnya, lilladzina la yu'minuna, terhadap bagi orang-orang yang tidak beriman. Kalau orang beriman tidak aman. Jadi walaupun dia bisa lihat tapi tidak berpengaruh sama sekali. Maka iman itulah yang kemudian menjadi libas kita, menjadi pakaian kita. Pelajaran ini, ayat ini menjelaskan agar kita melihat dan berhati-hati dari luar kita, dari eksternal kita. Ini adalah pesan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Syukran, wassalam. Alhamdulillahirabbil alamin.